Ah ini ada lagi. Apa tuh pernah jadi media graffiti selain tembok? Menarik. Pernah? Pernah. Siapa medianya? Cewek? Cewek. Kalau bagian lain? Ada juga. Halo, Brother of Super, balik lagi dengan gue Imo Monster. Kegiatan yang menarik, yang eksentrik, anjing. Pokoknya keren. Ini sore ini gue bareng teman-teman Banten Street Art. Komunitas apa sih lo bro sebenarnya, coret-coret dinding ya kan? Komunitas gambar. Komunitas gambar. Ya, seni jalanan. Seni jalanan. Perkenalkan diri dulu bro. Kenalin, nama gua Nijar, nickname graffiti gua Range Rose. Gua mulai di skin graffiti ini dari awal 2016 sampai sekarang gua masih rutin ngejalaninnya. 2016? Iya. Lama ya? 5 tahunan. Lo bro? Kenalin, nama gua Patan, nickname graffiti gua Paker VLS. Gua mulai di seni jalanan itu tahun 2015. Jalanan. Iya. Lo Patan? Nijar. Nijar. Iya. Nijar Patan. Basic lo apa sih sebenarnya sebelum ini? Basic, kalau basic sama aja gambar sih. Sama gambar? Iya, dari kecil Tetap ya. ya? Udah suka gambar. Gambar di tanah gitu-gitu ya. Gambar di kertas. Iya, Di air ya. Kenapa enggak? Maksud gue lebih tertuju terhadap ini sih. Kenapa lo memilih graffiti? Ini graffiti dong. Iya. Kenapa graffiti sebagai penunjang lo untuk menunjukkan eksistensi lo? Kenapa bukan lukis mungkin ya? Atau kaligrafi? Atau mural gitu? Sebenarnya sama aja atau gimana sih? Sama aja, kalau Jelasin graffiti aja. mural itu sama aja. Cuman kalau mural itu lebih terkonsep. Itu ada Oke, pesan moralnya langsung sampai ke masyarakat. Kalau mural itu. kalau mural. Iya. Kalau graffiti itu lebih ke apa yang kita rasain, kita tuangin aja gitu langsung di media gambar. Salah satu jenis pemberontakan juga sih. Iya, betul. Medianya adalah graffiti, benar Iya, ya? graffiti. Apa yang biasanya yang sering lo keluhkan? Yang biasa disimpulkan. Iya. Paling Dan lo karyakan lebih ke lingkungan sih. lingkungan. Kita. Apa salah satunya? Misalnya kayak sampah di mana-mana gitu. Sampah. Iya, sampah. Itu udah jadi Sampah kan. sampah udah jadi kayak budaya sih. Iya nggak sih? Udah. Kemana kita coba mengedukasi lewat melalui gambar gitu, buanglah sampah pada tempat. Kalau itu lebih ke mural. Lebih murah. Sedikit mundur ke belakang, Banten Street Art berdiri tahun kapan? Banten Street Art itu berdiri tahun 2014. Itu berdirinya di Serang Timur, Bang. Bagian Keragilan. Bagian lagi Iya. Lu mulai dari Serang Timur, bisa merambah ke Serang Kota ya, gua bahas ya. Ini gimana perjalanan? Nah, kalau di Serang Timur aja gimana ya? Jadi kita pengennya skupnya Banten sih. Skupnya Banten. Jadi nggak diserang aja. Cilegon, Pandeglang, Tangerang, Oke. kita pengen kemana-mana aja. Sejauh ini karya yang lo udah hasilkan? Udah, ya alhamdulillah. Bisa di mana-mana sih, Bang, karena serunya graffiti ini jadi setiap komunitas di antar kota itu selalu ngadain acara dan mereka setiap bikin acara itu selalu ngundang-undang dari berbagai daerah gitu. Kadang kita bisa diundang dari acara Depok, kita datang ke sana. Mereka juga sebaliknya, setiap kita bikin acara kalau kita undang mereka, mereka pasti datang. Oke, itu hubungan berkomunitas. Iya, koneksi. Ya. Karya salah satu contoh karya yang ada di Banten, yang di Serang deh khususnya. Lo udah menjajah kemana aja? Kalau Serang, apa lingkungannya, daerah-daerahnya gitu. Karya lo, yang Karya. udah lo buat ya, di mana aja biasanya kalau di sana? Mana ya? Biar gue bisa lihat. Oh, ada di UIN tuh. Di UIN? Iya, kemarin kita bikin acara dedicate for the city di UIN, tembok UIN. Itu temanya apa? Itu konsepnya dedikasi. Dedikasi? Kita ngangkat budaya Banten. Iya. Oh ya, lo apa isinya materinya? Proud of Banten? Iya. Proud of Banten. Tapi lo ini hasil karya lo men? Iya, ini sekarang. Ini mapping dulu nggak sih sebelumnya? Apa spontan? Langsung aja. Spontan, nih. Langsung spontan? aja ya. Keren lo hasilnya. Ya nggak sih? Apa ini? Supermax. Supermax. Ngerokok dulu santai men, ngopi aja Ngerokok dulu nih, Bang, ya? dulu, iya. Oke. Kali ya. Jadi itu
salah satu bentuk perlawanan dari komunitas Batak Street Art, karena berlawan nggak apa ya, nggak mesti lo fighting, bener nggak sih? Dengan karya lo bisa Benar Pak. menghasilkan sebuah bentuk perlawanan sebenarnya. Nah, ini salah satu contoh Lebih teman-teman ke Batak Street Art. sindiran kecil. Sindiran kecil ya? Oke, menarik sih, cukup spontan. Rencana dalam waktu dekat lo deh, apalagi di masa pandemi, lo eksistensi lo terbatas, benar nggak? Keramaian semua segala macam dibatasi, jam timing lo untuk berkarya dibatasi, apalagi terbentur dengan mungkin izin, benar nggak? Mungkin ketakutan, cemas, khawatir lo buat sebuah kegiatan yang mengakibatkan keramaian. Apa sejauh ini apa? Apalagi di masa pandemi. Kalau tujuan kamu dalam waktu dekat ini, Dalam waktu dekat dan apa namanya aktivitas lo selama pandemi ini? paling kita bikin agenda skate jamming. Skate jamming, apa Ya, ya jamming? itu tujuannya itu kita pengen ngumpulin biar makin solidaritas gitu, dari kitanya sendiri. Kalau misalnya dari kitanya udah benar solid, kita bisa nyiptain regenerasi baru. Oke. Tepuk tangan dong men, Dekat ini. teman-teman kru. Oh iya. Acara ini tetap dalam protokol kesehatan, tetap kita juga udah di swab semua ini teman-teman, udah swab antigen dan lain-lain. Jadi aman semuanya, nggak ada yang batuk, Aman. panas juga nggak ada yang panas, semuanya adem. Jadi ini salah satu bentuk apa ya aktivitas yang menarik sih buat gue di masa pandemi. Oke men, jadi begini, skena industri graffiti ya, gue bilang graffiti aja nih. Skena di sini gimana sih? Maksudnya di Serang sendiri apakah ada yang pro kontra? Ya namanya Cara mengatasi dulu ya, mengatasi terhadap semua itu pro dan kontra itu apa? pro kontra sih pasti selalu ada ya Bang, ya, karena emang kita bergerak di bidang ini. Dalam artian graffiti itu kan selalu ada yang mandang positif, Ya, negatif. benar. Nah, tinggal kita gimana ke depannya ini cara mengedukasi. Sebenarnya graffiti ini aktivitas positif loh, bukan sekedar coret-coret biasa. Ya kasarnya bukan vandalis lah. Ya. Oke, anjing. Ya, kita nggak mau dibilang vandalis gitu, makanya kita cara mengedukasi kita ke masyarakat itu gitu. Oke. Makanya kita pengen bikin agenda-agenda positif, lebih apa biar terbuka lah pikiran masyarakat. Iya. Kalau seni jalanan itu bukan sekedar apa, bukan hal kriminal. Nah selama ini kan pandangan kita itu kan ya kriminal gitu, gara-gara tembok. Kenapa kriminal? Ya karena itu tadi berusak. Iya. Bicara tembok kriminal ya baru tahu. Rusaknya di mana? Iya sih. Nggak rusak padahal. Kalau sejauh ini lu kayak terkait apa namanya? Lu pilok kan ini men? Apa? Pakai Yang Kens kita pakai kalahin. Kens merek Biton. Gitu. Kalau pilok kan merek, kalau kita makanya gitu. Kalau pilok bukan cek. Tergantung juga sih kita, ya satu budget juga. Jadi Oh, sama aja orang sih. budget juga ya? Iya. Kita Berarti kalau sejauh ini dari kantong sendiri. dari kantong sendiri, Anjing. pure dari kantong kita sendiri. Kalau misalnya acara-acara edukasi juga pure dari kantong kita sendiri. Paling ada beberapa support lah itu. Support. Ya, jadi kolektif aja gitu. Kolektif. Tapi sistemnya kolektif. Menarik sih. Budget sendiri. Karyanya ada. Jelas. Apa support dari manapun. Berdikari lah istilahnya. Berdikari tanpa dasi. Keren. Harapan apa lo untuk skena graffiti yang ada di Banten luas banget ya, khususnya di kota Serang aja. Harapan lo ke depan? Kita pengen punya regenerasi baru. Itu sih yang paling penting saya kira. Pertama, Yang kedua, hindari lo bro. Kalau harapan gua di graffiti ini ya masyarakat bisa lebih terbuka aja gitu. Bisa lebih aware lah ya. Iya, Ada bisa lebih kegiatan. nerima kalau kita ini ada gitu. Berarti sejauh ini 5 tahun kurang lebih ya, lu dianggap nggak ada ya? bener banget. Bisa dibilang begitu. Jadi cuman ya karya kita aja yang ada di jalan. Oke. Kita nggak tahu sudut pandang masyarakat kan beda-beda ya. Mungkin ada yang senang, ada yang enggak. Nah, kita pengen coba buka pikiran buat orang-orang yang sekiranya nggak senang sama kita. Nah mungkin dengan program ini salah satu bentuk edukasi juga ya ke masyarakat bahwasanya apa namanya karya graffiti kayak teman-teman yang suka coret-coret dinding segala macam nggak selalu berstigma negatif sih.
jangan terlalu dianggap kriminal dan lain-lain. Oke, ini ada pertanyaan dari teman-teman juga. Apakah graffiti ada sekolahnya? Kalau sekolah seni ada. Kalau Oke. sekolah seni pasti ada. Pasti ada. Apa Cuma itu? kalau graffiti gimana kitanya nih? Gitu. Kalau sekolah seni gambar itu udah pasti Grafis ada. gitu-gitu, Iya, seni pasti ada. grafis. Cuma kalau pengen gabung di komunitas, Oh. ya kita nggak mesti sekolah juga gitu. Oh. Nggak harus juga. Kalau misalnya emang hobinya di gambar ya tinggal tekunin aja, Iya. explore terus. Penting jangan putus semangat, tetap berkarya. Balik lagi ke diri sendiri bang. Oh. Serius apa lu terjun di dunia ini gitu loh. Kalau lu emang niat banget pengen ikut di dunia graffiti, lu pasti bakal nyari tahu di mana orang-orangnya, sering gambar di mana, pasti gitu bang. Oke, oke. Jadi nggak harus sekolah juga. Sekolah Kita juga. emang kalau gue pribadi nggak sekolah seni. Lu Sama gue juga. sama. Berarti ya otodidak ya? Iya, udah aja karena emang gue sering lihat di IG, di YouTube, ya emang banyak ilmu banget di situ. Ya, karena sekarang belajar udah enak. Iya. udah enak, udah maksudnya udah bisa lu akses kemana-mana. Iya, benar. Pak. Kalau kayak dulu mah iya, karena Iya. buat gua pribadi mungkin sama ya, kita sepaham jam terbang itu ya sangat penting. Penting banget. Penting banget. Cuman jangan sampai kebanyakan jam terbang lupa mendarat nih. Nah, iya. Itu lebih bahaya. Poin utama itu. Cara bisa terjun di skena graffiti Cara bisa terjun di skena graffiti. selain tadi ya harus didasari kemauan dong, Ya, kemauan kemauan dan sendiri. seriusan. Di luar Iya. itu apa lagi? Penunjang sebenarnya. Iya bisa. Jadi Apa? basic sih, kita gambar. Kita punya basic gambar. Lo kayak kalau kayak gua ada minat misalnya, cuman gua gak punya Basic gambar. basic gambar. Gambar rumah aja, paling gambar gunung doang gitu kan. Gunung doang sama Kayak ada air. jalan. Itu gimana tuh? Sebenarnya nggak masalah sih. Yang penting itu tadi lebih explore lagi. Ah. Kita lebih banyak lihat referensi. Hmm. Ke diri kita juga sukanya di gambar apa. Terus suka di style apa, karakter apa yang kita punya gitu. Karakter. Ya itu kita bisa tuangin gitu. Berarti lu juga masing-masing personal punya karakter Punya masing-masing. khasnya Kalau lu masing-masing. terhadap apa? Kalau gue lebih ke apa kayak karakter gambar-gambar orang gitu, binatang. Kalau buat huruf-huruf, gue jarang banget. Oh lo berarti oke kayak gambar-gambar gitu mungkin Iya, ya. Apa karakter lah. karakter lo ya. Kalau lo Kalau gua sih lebih ke graffiti letter ya bang, karena apa itu graffiti letter? nulis nama gua, soalnya gua ini setiap pergi kemana-mana kan selalu pengen gua nih pernah lo di sini, karya gua ada di sini gitu loh. Oke. Asal temboknya nggak dirobohin. Iya. Oke. Temboknya dirobohin nggak ada karyanya. Yang penting gak digusur aja. Bang, minum. Iya, minum lagi. Sejauh ini udah 5 tahun, bener gak? Kurang lebih ya 5 tahun ya tadi. Ya. Kesulitan lo? Kesulitan. Dalam segi apapun sih, Apapun. mungkin tadi udah ada sindiran ya dari segi budget karena memang pure kolektif. Iya, bener. Kesulitan di luar itu apa lagi? Paling di jalanan pas kita terjun jalan sih. Apa? Ya pasti ada aja yang rese gitu bang, kayak warga kan. Paham sih ya. Iya. Atau dari pihak kepolisian gitu. Polisian. Iya, kita kadang suka diusir juga. Emang bener juga sih itu kan tembok. Kita nggak tahu gitu karena kita dulu itu nggak pernah izin. Jadi ada tembok kosong, Sikap. langsung aja gambar gitu. Nggak taunya itu tembok ada yang punya. Makanya untuk sekarang kita lebih berhati-hati. Maka kita pengen pengen melegalitasin lah gitu. Legalitas ini di Banten. Jadi biar anak-anak khususnya yang senang di sini jalanan biar bebas gitu gambar di jalanan. Tapi untuk tembok umum. Ya jangan semua orang juga coret-coret gitu. Kalau misalnya emang pengen coret-coret semua orang izin dulu. Kesulitannya itu sih. Oh, di mana tuh di Semarang, gua pernah di Bandung gitu ya. Mungkin sama ya. Sama. Maksudnya spontan aja, non izin dan Iya, lain-lain. spontan aja. Spontan aja. Mungkin kalau itu awal buat dulu gitu awal-awal gitu. Ya. Oh. Kalau buat sekarang kita lebih berhati-hati sih. Oke. Karena kita kan tujuan kita kan positif juga gitu. Oh. Pengen dapat pandangan baik dari masyarakat. Kalau misalnya dengan cara itu kita masih lakuin, nggak bakalan ada pandangan positif. Jadi coba kita ubah cara kita. Kalau Jadi, keizin. tempat-tempat nongkrong selain lu tembok-tembok umum tadi, bisa tempat-tempat nongkrong ada nggak sih karya lu? Jadi kafe misalkan. Kalau di kafe ada. Ada ya beberapa ya. Beberapa. Itu
Itu lo yang mengajukan apa pihak kafe yang meminta? Biasanya sih pihak kafe yang meminta gitu. Oke. Karena kita kalau terjun di bidang seni pasti yang namanya uang pasti datang sendiri tuh bang. Entah itu si kafe minta gambarin, kita bisa, kita deal, akhirnya kita gambar di situ, kita dapat duit. Kan itu suatu apa ya? Suatu keuntungan yang enggak diharapkan sebelumnya gitu loh. Bonus ya. aja ya. Tapi nggak bertarif tanda kutip. Ada tadi. Ada tarif? Ada. Mungkin nanti bisa tuh teman-teman yang mau tempat, mungkin rumahnya atau tempat nongkrongnya mau dicoret-coret, silahkan hubungin teman-teman Banten Street Art. Atau kampungnya. Nah ini nyambung nih sebenarnya. Lo penganut rezeki itu di tangan Tuhan, benar nggak? Iya betul. Iya, tapi kadang-kadang diatur sama ormas sama LSM. Ada pertanyaan lagi tuh. Bisa. Hasilnya apa sejauh ini? Dari segi materi mungkin ya? Kita bisa ngasilin. Ya itu tadi project, kita project dari kafe, dari restoran gitu kan. Itu bisa ngasilin. Gimana kitanya aja sih. Kalau jam terbang kita udah jauh lah, itu udah pasti ngikutin kondisi. Pasti datang sendiri sih bang. Kalau lo terhadap pandemi ini ngaruh nggak sih? Nggak ngaruh sih. Nggak ngaruh ya, karena lo, Nggak ngaruh. oh iya beda kalau project. project mah jalan terus ya. Iya, jalan terus, alhamdulillah. Karena mereka udah aman men, tanpa corona juga pakai masker. Kita pakai masker. Iya nggak? Iya benar. Sebenarnya lebih safety. Iya lebih safety lagi. Sebenarnya bukan takut corona, takut kena ini. Kena pilek. Pengalaman, Bahaya. ya ada lagi tuh pengalaman yang tidak menyenangkan selama terjun di graffiti. Mungkin tadi udah disambung ya, maksudnya penolakan secara umum dari masyarakat Iya, sekitar. Di luar itu ada lagi nggak Kalau gua pernah tuh bang, pengalaman lo sejauh ini? gua pernah gambar di tembok, emang temboknya bagus banget gitu lah. Tembok Israel lah kalau buat di graffiti ya. Gua gambar sore-sore, gua dengan salonnya gambar pede karena emang sebelumnya ada Sendiri gambar- sendiri. berdua sama Oh, berdua. Karena sebelumnya emang udah ada gambaran teman gua juga, Oh, gua gambar gitu. juga, iya. Apesnya si tembok ini tembok pemerintah. Anjir. Ada tuh apa? Pol PP, kepala Pol PP berhenti nyamperin, nyetop, minta KTP, buset gua kaget kan. Siapa tahu dapat bantuan BLT lo. Kita KTP. Terus. Kalau itu dibikin ribet Siap. bang, kayak suruh minta izin ke dinas kepariwisataan, izin ke Pol PP, kudu surat tertulis dulu gitu kan. Akhirnya dari situ gua mikir, gua pengen gambar aja mesti seribet ini gitu loh. Yang penting gua hajar aja gitu. Tapi nggak sampai ke bawa ke ranah-ranah itu. Enggak, alhamdulillah. Sampai ditahan gitu. Ya, ada yang sampai. Iya Karena sih. kita ya tembok gitu, kalau tembok kalau misalnya emang nggak suka, ya udah kita dasar lagi. Kita bisa tanggung Nah, jawab. tersentil tuh gue dinas pariwisata memang apa ya sedikit menggeser ke arah sana ya. Supportnya sampai mana sih gitu. Nah makanya dari situ kan Oh. tadi kan kalau buat ngejar kan gambar harus izin dari dinas pariwisata apa pariwisata. Nah, jadi kita bisa kita pelajari lagi nih, gimana caranya gitu. Sejauh ini Jadi belum makanya ada kita- tembusan ke arah sana. Belum, makanya kita pengen booking dulu. Kita pengen booking dulu. Orang belakang layar aja ya. Maksudnya biar mereka yang melirik. Iya. Iya. Jangan sampai Kita kami minta gitu. Ya. Iya. Kalau lu pengalaman terburuk Sama sih sebenarnya semuanya sama. Sama. di luar tadi yang dibubar apa Iya, namanya? Iya. Sampai gitu. di kaleng chat kita dibuang-buangin gitu. Oh pernah. Itu pernah. Pernah gue pengalaman di Depok tapi. Di Depok. Iya. Ceritain dulu. Jadi gue gambar pernah di satu daerah. Itu sebenarnya tembok umum. Tembok umum kan. Cuman kayak tadi dari pihak kepolisian datang kan tuh. Soalnya ini aksi vandal gitu. Gue situ baru pengen mulai tuh. Oh. Baru pengen mulai. Terus situ gue main pakai cat. Untungnya nggak pakai kaleng kan. Oke. Kaleng kan harganya mahal. Oh. Akhirnya mesin buang gitu. Cuman dari situ awalnya sih kita kesel. Cuma sini sini kalau dipikir-pikir lagi, oh bener juga kita tanpa izin. Makanya gimana caranya nih kita nih, gue pengen lo gambar bebas gitu, tapi di tempat umum. Oke. Gimana coba kita pikirin caranya gimana? Perbedaan vandalisme dan graffiti apa tuh men? Kalau merusak sih umum ya. Iya. Iya maksudnya general secara keseluruhan ya apapun yang merusak ya vandal bener gitu. Cuma kalau dari segi graffiti lah ya, ada sisi positifnya. Iya. Kita bukan merusak. Bukan merusak. Bukan merusak. Cuma mungkin ada apa namanya miss Iya. dari segi izin tadi. Kalau kotor, iya Kotor dan lain-lain. Bahasanya kotor jangan vandal.
Lebih ekstrim ya. Iya benar. Kalau pandal ngerusak berarti temboknya kita robohin gitu kan. Kita nggak gambar. Iya. Nggak gambar. Itu baru rusak. Selama pandemi. Udah kegiatan kita ya. Terhitung 1 tahun nih kita udah melewati masa ini, masa yang pelik, sulit, yang ngehe. Parah nih. Oh, parah banget ya kan. Sejauh ini setahun ke belakang ini deh sampai detik ini. Dari BSA sih tetap seproduktif mungkin ya Pak. Oh, BSA. Oke. Iya. Lanjut. Jadi kita tetap bikin agenda kayak ngegambar. Kita tetap bisa ngegambar di masa pandemi ini dengan ngerespon lingkungan yang lagi happening, yang isinya lagi naik apa nih. Kita bisa tuangin di situ. Jadi sebenarnya pandemi ini buat graffiti nggak ngaruh sama sekali sih. Oke. Kalau buat kita nggak ngaruh. Karena kita emang protokol udah pasti. Oh, Itu tadi kita tadi gambar aja kan pakai masker gitu. Lu kadang malah pakai sarung tangan, bener? Iya, Masih pakai tangan. topi. Kita lebih safety gitu. Lebih safety ya. Kalau bicara safety, ya safety anak-anak ini nih men di luar itu. Awal. Oh iya, edukasi sebenarnya. Bener. Butuh berapa lama sih? Yang tadi yang gua bahas tuh. Kalau Bisa kayak gua nggak bisa nggambar nih. Pure, nggak bisa gua nggambar. Bisa nggambar. Nulis aja jelek gitu tuh. Itu gimana tuh? edukasinya ya, butuh berapa lama? Iya, edukasi berapa lama? Apa namanya? Maksud gua plannya bertahapnya apa aja sih yang harus gua pelajari? Jadi kalau itu Tahapannya ya? Baik lagi ke kitanya nih, satu niat kan. Satu niat, Kita benar. Apapun pengen- itu sih niat. Pengen lebih cepat, ya udah pasti kita terusan gambar lebih gitu. konsisten. Oke. Kita lebih konsisten, gambar, terus explore. Karena yang gue lihat kan ini tanpa mapping ya, bener gak sih? Bener-bener lo nalar lo aja rasa, Iya. bener gak sih? Nah, Dengan ukuran triplek ya gak sih? iya. Iya, dua Dari kali gambar satu. tanpa mapping ya, ngeri juga. Terbang sih kan. Dibalik lagi jam terbang sih bang. Emang awalnya gue juga ngegambar. Bikin konsep. Lu berapa lama kalau lo? Gue Lu dari nol banget kan maksud gue? enggak. Tapi ada basic gambar. Gue Oh, senang oke. sih. Cuma emang sebelum gue gambar di tembok, pas awal-awal gue terjun di dunia graffiti, gue emang awalnya bikin sketsa dulu di kertas, kemudian gue langsung diaplikasikan ke tembok. Oh gitu. Iya. Langsung pakai pilok gitu, Langsung. cat semprot gitu. Iya. Lu juga sama nih? Sama apa prosesnya? Prosesnya sama. Oke. Jadi gimana dari kita paling ya itu tadi ada yang ditambahin dikit-dikit. Itu. Lanjut lagi ada ketika menggambar di lahan umum perlu izin pihak terkait. Jadi ya tadi emang harusnya izin. Harusnya sih. Cuma kalau dari gua pribadi, gua lihat dulu temboknya nih, kira-kira punya pemilik apa enggak. Biasanya gua Punya sering enggak. sering gambar di runtuhan gitu ya. Ya mau izin ke siapa gitu bingung kan. Ya gua Iya, paling benar. ngajar aja langsung, PT aja. Beda aja. Iya. Masalah dibubarin mau urusan belakang. Iya. Kita lihat dulu tempatnya. Oke, Ini tempat. umum apa punya orang. Jadi kalau kayak kemarin lah kita yang di dedicate for City itu yang bikin. Oh apa kan? itu? Event apa itu? Itu program kita. Gitu. Oh program lo? Iya. Tahunan? Itu pengen dibikin bulanan sih. Tapi masih skala kampus? Masih enggak. Jadi Oh enggak? bukan karena kan itu memang lokasi di kampus kan. Oh oke. Nah kita sebelumnya tuh gambar itu nggak ada masalah gitu. Nggak pernah ada Nggak masalah. pernah ada masalah jadi ya udahlah kita gambar situ lagi aja gitu. Oke gitu ya. Kayak itu paling. Apa tadi Dedi apa? Dedicate for the city. Oh mungkin gitu jadi ini men trigger lo buat jadi event bulanan mungkin ya. Iya. Jadi nggak perlu. Bulanan. Apalagi target lo bukan Serang, bukan Cilegon dan sekitar Banten. Banten, Oh. kita Banten. Kalau bicara sepuluh Banten, iya Tangerang sampai Tangerang dan lain-lain gitu. Anggota lu udah ada berapa sejauh ini? Anggota aktif lah. 30-an sih pasti ada bang, karena dari berbagai daerah pasti ada tuh perwakilannya, entah satu atau dua orang. Ada chapter ya? Iya. Maksudnya Cilegon, Iya. siapa gitu. Ada Total ada berapa men? Rame ya? sekitar 30-an sih bang, 30-an yang ya? aktif, Iya, menarik kalau Orang 30-an. yang aktif belum aktif ya. Terus kita juga ada beberapa kru juga. Kru dalam artian? Kru itu ya dari berbagai daerahnya nih, bang. Jadi BSA ini sebagai wadahnya gitu loh, pusat dari street artnya di Oke. Banten. Oke. Di Cilegon ada lagi cabang-cabang bagian, lain. tapi di bawah naungan Banten Street Art. Oke, tetap ya. Hmm. Tapi lu salah satu pendiri berdua. kita Pendiri kalau ya? buat pendiri sih bareng-bareng sih. Oh bareng-bareng ya? Jadi Itu sih spontan bareng ya? strukturnya itu nggak ada. Paling kalau ketika acara besar kita baru buat strukturnya panitia. Oh, oke.
Kalau buat struktur di BSA itu kita nggak ada, kita netral. Netral. Jadi Ya, semua sama, nggak ada ketua, iya, nggak ada wakil gitu. jadi kita pengen ngebebasin buat yang lebih muda gitu. Misalkan lu punya gagasan apa nih? Ya udah kita omongin, coba kita bikin konsep apa, lu punya konsep apa, ide apa, coba kita obrolin. Jadi kalau misalnya di situ ada struktur kan kebanyakan kan yang muda, gue nggak enak gitu sama yang Itu loh. keduanya. Jadi Ada minusnya. Iya, Jadi kan makanya pengen kita bikin, ya udah kita sama. kalau komunitas sudah ada, ya mungkin nggak semua ya, maksud Iya. gua ketika udah terstruktur kayak ada ketua, wakil, bendahara, sekret dan lain-lain itu Iya. uh, Rusak juga sih. yang lain anggota. Iya, benar. Anggota merasa oh, itu kerjaan lu. Iya, lebih tinggi. Nah, itu hal-hal saling makin bahasa gua gitu. Makanya kita pengen bareng-bareng. Bareng-bareng untuk apa namanya, memberi kesan terbaik dari Banten Street agar dipandang lebih menarik, positif gitu. Oke, mungkin terakhir cara gabung ke Banten Street Up Cara buat gabung. teman-teman, monggo. DM aja Instagram kita Banten Street. Nah, kemana tuh? DM aja di Instagram kita. Instagram. Hmm. Selain Instagram, Facebook paling. Facebook. Platform Iya, lu ada apa ya? Atau dari yang kenal gitu. YouTube. YouTube ada. YouTube ada. Kita ya Banten apa? Tutorial. Apa masih proses sih? Masih proses. Mungkin kedepannya ada tutorial nih, ya kan? Ada akun YouTube, tutorial, minimal kayak gua mau langsung gabung tuh belajar dulu deh sendiri. Iya benar. Belajar sendiri ketika ada tutorial. Mungkin udah banyak sih ya. Iya. Maksudnya segala jalur bisa ditempuh dengan belajar begitu. Apalagi digital, YouTube, platform macam gitu udah di mana-mana Iya. gitu. Udah zamannya begitu. Anggota BSA ada yang cewek nggak? Ada ya? Ada. Ada ya? Jauh ini sih paling dari misalkan gua Lu kan 30 orang yang anggota. Iya. Ada ceweknya nggak sih? Nggak ada ya kayaknya. nggak ada sih, secara paling kayak misalkan gua di BSA, gua bawa cewek gua, secara nggak langsung si cewek gua ini Oke. tertarik gitu. Tertarik, ya. ya. Paling gitu sih. Nah, iya. Apa namanya, bicara soal ini, apalagi cewek lu misalkan ya harus nyaman dulu sama pekerjaan lu. Iya. Iya, jangan sampai nanti udah berumah tangga Iya. kalau ngidul, ya, minimal harus tahu dulu kegiatan lu itu ini, hobi lu itu ini. Benar nggak? Tapi kedepannya pasti ada sih nanti. Mungkin ada ya. Buat Iya. perempuan yang suka di apa seni jalanan. Seni jalanan ya. Kita bisa bareng-bareng lah. Hmm. Bahkan kalau di kota-kota luar udah banyak banget yang mereka ladies on the wall lah gitu. Pus menarik. Ladies on the wall itu banyak banget. Oh. Kalau di Banten kayaknya belum ada ya. Belum ada. Cuma depannya kita pasti ada sih. Mungkin nanti gua bawa deh beberapa kandidat. Ya nggak? Boleh. Gua bawa kandidat. Kalau yang Silakan. benar-benar suka di bidang Yo seni jalanan. seni Yang jalanan pasti ya. mau kotor sih bang. Mau itu kotor aja ya. sih. Karena berani kotor itu baik. Tagline tetangga tuh. Tagline tetangga berani kotor itu baik, gak apa-apa. Gitu aja. Ini Mem, tadi bicara vandal sama graffiti. Ini perbedaan mural sama graffiti. Karena rancu tuh. Bener gak sih? Mural sama Buat gua kayak gua awam mural sama graffiti bedanya apa sih? Kalau bedanya ya itu tadi kan, kalau graffiti itu lebih ke apa, ekspresi kita pribadi gitu. Ya, kita pribadi gitu. Apa yang mau yang terkonsep atau yang nggak dikonsep dulu gitu. Oke. Itu graffiti sifatnya lebih ke street sih graffiti itu. Jadi ya brutal lah gitu kasarnya. Kalau mural itu benar terkonsep. Sebelumnya lu belajar dulu mapping juga. Iya. Dan saya Jadi mapping sih. gimana caranya nih gambar kita nih sampai langsung ke masyarakat. Oke, gua paham. Jadi intinya kesimpulannya adalah apa namanya tadi? Mural Kalau mural itu ada mapping lah. Contoh ini, contoh ada kecil ya, konsepnya. ada konsepnya. Ketika graffiti itu spontan. Benar gak? Lu hanya mengukur berapa bidang kira-kira lebih banyak graffiti itu spontan. rasa yang main. Ini ada lagi. Apakah lu pernah jadi media graffiti selain tembok? Menarik. Pernah nggak? Body painting. Oh iya, painting kalau itu. Itu gimana itu? Lu pernah? Pernah? Pernah. Siapa medianya? Cewek? Cewek. Kita pengen media itu kan ada tantangan gitu ya. Ya, kita bisa lebih eksplor ke media selain tembok, kertas, apa. Kita pengen cari yang beda gitu. Tubuh apanya yang lu cari? Full? Badan sih lebih ke badan. Oh, Ya, badan. itu kita izin dulu ke dia gitu kan. Kita juga nggak langsung sini body painting enggak gitu kan. Kita juga izin dulu gimana nih maunya, kalau misalnya emang nggak mau pengen terbuka ya paling daerah mana maunya gitu. Apa di tangan atau gitu. Kalau bagian lain?
Ada juga. Ah, ya. Kalau bagian sensitif paling mati belakang lah ya. Gitu ya. Oke. Tapi ini masuknya bahannya tetap pilok kan? Enggak. Oh enggak ada. Iya, makanya gua. Kita yang lebih cepat hilang akrilik. Akrilik sih paling Akrilik. buat tubuh badan Mati gitu. lukis gitu ya? Iya. Oh gitu. Lukis. Sistem lukisan iya. Nah kalau yang kayak di lampu merah silver tuh gimana? Itu mah kayak dicelupin dari Nyelup dong. kayak sepuh gitu deh. Pakai apa itu? Nggak tahu dah kita juga itu pakai apa. Siapa? Itu street loh, jalanan loh kan? Iya benar. Bener nggak? Sama-sama seni. Gitu. Sama-sama seni loh. Kalau dia lebih ke apa? Cosplay jadi patung. Oh iya cosplay. Cosplay jadi patung. Jadi orang gitu tuh mungkin penganut seni yang tanpa distorsi ya? Betul. Ya nggak sih? Lebih mendalami parah sih. Itu mah full, jarang-jarang. Nggak tahu dah dalamnya. Apa? Dalamnya emang nggak tahu. Nggak tahu ya. Itu gua enggak, maksud gua bingungnya. Itu tiap hari loh orang-orang begitu. Bener nggak? Kuat banget gitu. Oh. Gue juga bingung tuh bang. Sama mereka karena gue nggak pernah gitu kan. Tapi kalau pengen nyoba, Apakah ngaruh nggak sih ke kulit gitu-gitu ya? kayaknya sih aman sih itu bang. Kayaknya aman ya. Kayaknya kayak mereka juga kan mau jenis konyol-konyol langsung pakai pilok gitu kan lama banget. Iya, kan. iya. Pasti kan mereka cari juga tuh. Tapi gue curiga sih, kayaknya itu kulit aslinya. Ya. Iya, jangan-jangan. Jangan-jangan yang kulitnya begini. Titan deh. Titan. Titan. Oke men, menarik ngobrolan sore hari ini bersama teman-teman Banten Street Art. Mungkin udah cukup ya. Ada tambahan lagi nggak sih dari lu semua? Harapan ke depan. Ini aja. Terutama terhadap skena sekarang biar lebih meluas karena scoop lu tadi Banten. Yang kedua adalah harapan lu terhadap tanda kutip ya pemerintah terkait sensitif sih ini sebenarnya. Iya. Agar lebih aware, lebih mempermudah jalan lu untuk meminta izin dan lain-lain. Jalannya itu harus kemana aja sih, jalur yang harus lu tempuh? Apa aja harapannya dari gua sih buat BSA dulu nih ya. BSA ini bisa lebih tersebar luas di manapun gitu loh bang, di berbagai penjuru daerah di Serang maupun di Banten ya. Jadi masyarakat yang mau, khususnya anak-anak muda yang emang seneng gambar, apalagi emang pengen turun ke jalan, bisa masuk ke Banten Street Art. Kita belajar bareng, Sharing bareng. Iya, sharing bareng. Jadi biar mereka biar nggak sekonyong-konyong main gambar aja di tembok gitu. Kan di lingkungan mereka lingkungan Banten gitu. Pasti kita juga yang kena. Oke. Dari lo pribadi tadi harapannya? Kalau kita harapannya regenerasi sih. Regenerasi. Regenerasi gitu kan Oke. buat anak yang muda yang pengen terjun di dunia gambar khususnya di seni jalanan lebih banyak regenerasi terus tujuan positif sih. Apa itu? Positif. Jadi kita bikin itu tadi karya-karya yang kiranya positif buat masyarakat. Amin. Itu yang diharapin ya. Iya. Ada dua opsi lah Iya. agar lebih memperluas skop jaringan lo. Yang kedua masalah izin tadi lebih Iya, termudah lebih dilegalkan dan semoga orang-orang yang di sono Gimana kan yang di sono yang di sono aja Soalnya di bawah banyak. Iya. yang di sono ya yang di sono nih lebih memberi harapan baru bahwa seni itu nggak melulu musik, nggak melulu apalagi ya dancer mungkin, nggak melulu apalagi Banyak. ya banyak sih. Kalau seni, bicara seni luas ya, salah satunya ini salah satu seni. Hari juga seni. Semua. Jadi dalam artian izin lebih mudah, lebih dilegalkan, Ya, lebih betul. dilirik juga. Siapa tahu bisa lo dibawa. Siapa tahu ke depan Amin. dibawa ke arah-arah ke sono, siapa tahu gedung-gedung di sono mau dicoret-coret. Iya, Nggak tahu. Itu tujuan sih. Tujuan ya kan. Cuman gue udah negatif nih mikirnya. Yang bakal lo coret udah kebayang deh. Oke, seru banget obrolan sore hari ini bersama teman-teman Banten Street Art. Silahkan buat teman-teman yang ingin bergabung, ingin lebih banyak tahu tentang Banten Street Art itu apa, silahkan stalking di media sosialnya tadi Instagram ya. Banten Street Art _. Oke. Dan teman-teman Brother Rock Super silahkan kunjungi, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, bener nggak sih? Gue nggak paham sih. Jangan lupa di like. Oke. Komen. Di komen juga. Komen positif. Pokoknya positif, jangan negatif. Tapi negatif kalau sifatnya untuk menunjang, membangun dan lain-lain, monggo. Kita ini obrolan bebas aja gitu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngasih pertanyaan tadi. Tepuk tangan nih. Tenang, di sini krunya udah aman semua, udah tes swab antigen semua. Gak banyak orang. Gak banyak, ada 5 orang doang. Di sono 50 tuh. Oke,
Oke, thanks you. Gue Imam Monster. Gua Nijar. Gua Patan. Sampai ketemu di konten acara oper selanjutnya. Bye.